Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya aku bisa share video lagi. Dan sesuai dengan judulnya, aku mau share video gajian di bulan Maret ini. Mudah-mudahan belum terlalu terlambat ya, karena seharusnya memang video ini up di awal bulan Maret kemarin. Tapi ternyata nggak bisa karena hampir selama 2 minggu ini aku harus istirahat di rumah karena kebetulan dapat hadiah positif COVID. Jadi sakitnya tuh ganti-gantian aja gitu, mulai dari aku terus nular ke anak-anak. Jadi mesti istirahat dan terpaksa menunda apa yang sudah direncanakan. Tapi alhamdulillah sekarang kami sekeluarga sudah sehat-sehat semua. Anak-anak juga sudah aktif dan sudah senang bermain lagi di rumah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya, banyak berkah dan kebahagiaan dari Tuhan, amin. Nah, sebelum masuk ke video gajiannya, seperti biasa ini aku mau review dulu anggaran di bulan Februari yang lalu. Ini aku udah tulis pos-posnya dan anggaran-anggarannya sesuai dengan budget yang sudah aku buat sebelumnya untuk bulan Februari. Jadi ini aku tinggal menyalin saja sebenarnya dari laporan aplikasi Money Lover yang biasa aku pakai. Aku catat ulang untuk di-review di buku catatan ini. Dan bulan Februari kemarin, seperti yang sudah aku duga sebelumnya, banyak sekali sisa anggaran untuk bulan Februari lalu. Karena memang dalam 1 bulan kemarin yang ada di rumah itu cuman aku dan anak-anak aja. Jadi kita cuma bertiga, sementara pas suami hampir 3 minggu kayaknya nggak ada di rumah karena harus dinas di luar kota. Jadi dari anggaran 5 juta per bulan hanya terpakai sekitar 4.730.000. Jadi masih ada sisa sekitar 266.000. Nah, ini aku mau keluarin dulu uang yang masih ada sisa di dompet pintar biar nanti sekalian bisa dihitung juga uang sisa anggarannya. Semenjak menggunakan uang cash untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk belanja sayur dan belanja bulanan, aku merasa jauh lebih hemat ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lagi nonton berpikir, kok zaman sekarang dimana semuanya kayaknya udah cashless oriented gitu. Dan lihat aku masih kayak yang kuno banget karena masih senang transaksi pakai uang cash. Mungkin nanti di akhir-akhir video aku menjelaskan kenapa alasan aku menggunakan uang cash. Nah, ini tadi aku udah hitung uang sisanya di dompet pintar, ternyata betul ada sisa 226.000. Dan aku juga sudah berhasil mengisi tabungan kalender di awal bulan kemarin karena kebetulan dapat rezeki tak terduga, jadinya uangnya belum kepikiran mau dibikin apa, jadi aku masukin ke tabungan kalender ini dan sudah ada 275.000 yang ada di uang tabungan kalender. Sementara masih ada sisa 226.000 tadi kan dari sisa anggaran. Jadi itu aku masukin aja semuanya, enggak semuanya sih, kayaknya 131.000 gitu ya untuk melengkapi tabungan kalender. Jadi alhamdulillah untuk bulan Februari ini tabungan kalendernya full senilai 406.000. Dan next ini aku mau langsung isi challenge yang sudah aku buat di bulan lalu untuk challenge uang 2.000 dan uang 5.000. Nah ini alhamdulillah untuk uang 2.000 itu aku bisa contreng sebanyak 8. Oh ya, ini challenge 2.000 uangnya tadi dari sisa anggaran belanja ya. Karena masih ada sisa juga setelah dimasukkan ke tabungan kalender. Dan juga ini ada pecahan 5.000, jadi aku bisa isi juga challenge untuk yang 5.000-an. Alhamdulillah ini bisa nambah 9 kotak untuk yang 5.000. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, ini challenge-nya berapa kotak? Untuk challenge yang 2.000-an, aku bikin 200 kotak. Jadi nanti totalnya ada 400.000. Dan sementara untuk yang 5.000 itu aku buat 100 kotak. Jadi nanti ada
Kalau udah penuh ada 500.000. Total challenge 2.000 dan 5.000-nya kalau kumpul semua itu ada 900.000 ya teman-teman. Lumayan kan? Nah, aku sengaja bikin challenge menabungnya nggak banyak-banyak karena sekarang kan aku masih harus fokus untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Jadi ini nabungnya sumber uangnya juga dari sisa-sisa anggaran aja. Aku nggak terlalu muluk dan berusaha untuk realistis biar nabungnya berasa fun dan menyenangkan gitu. Karena aku sendiri pribadi masih belajar buat bagaimana sih meng-create kebiasaan baik untuk menabungnya itu sendiri. Nah, ini aku udah mulai mau bikin budget bulan Maret dan seperti biasa, budgetnya aku gambar-gambar dan hias-hias. Kenapa? Karena biar bikin semangat. Sebenarnya balik lagi sih ya tentang cerita tadi yang aku sekarang itu kan sebenarnya lagi belajar, masih dalam proses belajar untuk menciptakan kebiasaan baik yang baru. Dalam hal ini kebiasaan untuk selalu budgeting setiap bulannya, belajar menabung, mereview budget dan mencatat pengeluaran harian dengan rutin. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang pengen aku jadikan sebagai habit yang baik di kehidupan aku. Nah, mungkin teman-teman sudah sering kali ya dengar ada satu teori psikologi yang bilang kalau kita melakukan kebiasaan selama 20-30 hari secara teratur dan berturut-turut, maka hal itu akan menjadi suatu kebiasaan yang akan selalu kita lakukan dan rasanya ada yang salah kalau nggak dilakukan. Nah, hal inilah yang sedang aku lakukan, terutama dalam belajar budgeting ini ya. Nah, salah satu elemen yang bisa membuat kita makin bersemangat itu dalam melakukan menciptakan kebiasaan baru tadi adalah menemukan sesuatu yang fun atau sesuatu yang menarik untuk kita melakukan kebiasaan tersebut sehingga kita bikin kita makin bersemangat. Nah, dalam hal budgeting ini ternyata dengan menggambar atau menghiasnya itu membuat aku spark joy dan aku jadi semangat gitu buat melakukannya. Mungkin teman-teman yang juga sedang belajar menciptakan suatu kebiasaan baru nggak cuma budgeting aja ya, atau misalnya kayak mau hidup lebih sehat dengan makan yang lebih clean misalnya atau berolahraga, harus menemukan spark joy-nya dulu nih biar ada rasa semangat untuk melakukan kebiasaan baik tadi. Nah, ini aku udah mulai mau masukin uang bulanannya ke dompet pintar. Sebenarnya nggak ada yang banyak berubah dari anggaran di bulan Maret ini, masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadinya ini aku nggak cerita banyak tentang anggarannya ya teman-teman. Untuk belanja bulanan, mingguan, keperluan anak, beras, aqua, semuanya masih sama. Memang ada kenaikan harga untuk gas LPG 5,5 kilo yang biasa aku pakai dari sebelumnya 86.000 jadi 98.000. Tapi karena memang biasanya aku budgetkan 100.000 sih ya buat gas, jadi masih aman. Dan tadi di awal video aku janji ya mau cerita alasannya aku masih pakai uang cash untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya ini cuma masalah kenyamanan dan sugesti aja sih ya kayaknya. Ternyata aku orangnya visual banget, harus lihat ada bendanya atau wujudnya baru aku bisa mengelola sesuatu itu dengan lebih baik. Ternyata dengan pegang uang cash, aku bisa jadi lebih mengelola uang yang aku punya dan bisa lebih mengendalikan emosi aku untuk gak cenderung mengeluarkan uang lebih sering ketimbang kalau aku simpan uangnya di rekening atau di e-wallet. Tentunya ada konsekuensi juga yang harus aku terima. Kalau pegang uang cash berarti aku harus repot-repot ambil ke ATM, terus pegang uang cash dalam jumlah yang lebih banyak. Terlebih lagi aku harus rajin mencatat kemana aja nih uang yang aku keluarkan, karena kan gak ada recordnya ya, dibandingkan kalau misalnya tinggal debit di rekening atau di ATM, kan ada recordnya langsung di transaksi rekeningnya.
Cuman ya ini tadi balik lagi, ini hanyalah masalah preferensi dan kenyamanan saja. Teman-teman juga harus tetap mencoba dan mencoba lagi, trial dan error sendiri, sampai nanti ketemu metode budgeting yang dirasa paling cocok dan paling pas dengan teman-teman semua. Semangat ya. Dan alhamdulillah ini budgeting dan gajian Maretnya sudah selesai. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mau klik dan nonton video ini sampai dengan detik ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.